Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Claudia Surahman, BP 19100039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dwi Sekti, BP 19010041. Saya Diki Adila, BP 19010040. Saya Atari Aulia Najmi, BP 19010050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Cindy, BP 19010038. Baiklah, saya Disa Claudia akan menjelaskan tentang penipuan komputer. Ketika sistem informasi akuntansi tumbuh semakin kompleks dalam memenuhi peningkatan kebutuhan informasi, perusahaan menghadapi risiko pertumbuhan bahwa sistem mereka mungkin dikompromikan. Survei terbaru menunjukkan bahwa 67% perusahaan memiliki cabang keamanan dan lebih dari 45% ditargetkan berdasarkan kejahatan yang terorganisasi. Dan 60% dilaporkan merugi secara finansial. Ancaman sistem informasi akuntansi. Bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Contohnya adalah yang pertama, serangan teroris di World Trade Center di New York City dan Federal Building di Oklahoma City menghancurkan dan merusak semua sistem dalam bangunan tersebut. Yang kedua, banjir di Chicago menghancurkan atau membahayakan 400 pengolahan data. Banjir di Des Moines, Iowa membakar komputer kota di bawah air 6 kaki. Topan dan gempa bumi telah menghancurkan beberapa sistem komputer dan memotong jalur komunikasi. Sistem lain juga dihancurkan oleh puing reruntuhan air dari sistem pemancar air dan debu. Yang ketiga, kekhawatiran semestinya yang terjadi pada setiap orang ketika serangan cyber dimilitarisasi, yaitu dari serangan disruptif ke serangan destruktif. Kesalahan perangkat lunak, benturan sistem operasi, kegagalan perangkat keras dan pemadaman listrik, dan fluktuasi dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan ancaman kedua. Contoh kesalahan tersebut antara lain, yang pertama, lebih dari 50 juta orang di Northeast ditinggalkan tanpa daya ketika sistem pengendalian industri sebagian dari jaringan listrik yang gagal. Beberapa area benar-benar tanpa daya selama 4 hari, dan kerusakan yang dihasilkan mendekati 10 juta. Yang kedua, di Facebook, sistem otomatis untuk memverifikasi kesalahan nilai konfigurasi bisa menjadi bumerang, membuat setiap klien mencoba untuk mencocokkan data yang akurat jika dirasa tidak valid. Sejak pencocokan yang terlibat dalam melakukan query sekumpulan database, kluster tersebut segera diselimuti oleh ratusan atau ribuan pertanyaan dalam 1 detik. Benturan yang dihasilkan membuat sistem Facebook menjadi offline untuk 2,5 jam. Yang ketiga, sebagai hasil bug, sistem pajak California gagal untuk mengumpulkan 635 juta pajak bisnis. Dan yang keempat, sebuah bug di perangkat lunak Burger King mengakibatkan biaya kartu kredit untuk 4 hamburger. Kasir tiba-tiba mengetikkan 433 2 kali yang menyebabkan harga yang terlalu mahal. Ancaman ketiga adalah tindakan yang tidak disengaja, yaitu tindakan karena kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Contoh tindakan yang tidak disengaja adalah, yang pertama, petugas sentri pada Mizuho Securities secara salah mengetikkan penjualan untuk 610.000 saham Jcom pada 1 yen dan bukan mengetikkan 1 saham untuk 610.000 yen. Kesalahan tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar 250 juta dolar. Yang kedua, pemrograman membuat salah satu ini kode kesalahan, sehingga membebankan semua barang di Zappos pengecer online seharga 49,95 dolar. Bahkan beberapa yang terjual bernilai ribuan dolar. Perubahan ini terjadi pada tengah malam dan saat telah merugi 1,6 juta dolar atas barang yang dijual jauh di bawah biaya. Yang ketiga, pemrograman bank salah menghitung bunga untuk setiap bulan menggunakan 31 hari. Sebuah kesalahan ditemukan
lebih dari $100.000 kelebihan bunga dibayarkan. Dan yang keempat, sebuah spreadsheet Fannie Mae salah menyajikan laba sebesar $1,2 miliar. Yang kelima, UPS kehilangan sekotak pita komputer yang berisi informasi yang sensitif atas 3,9 juta pelanggan Citigroup. Yang keenam, Jefferson County, West Virginia mengeluarkan alat pencarian online baru yang menampilkan informasi personal dari 1,6 juta orang. Yang ketujuh, Mesh, vendor perangkat lunak antivirus, salah mengidentifikasikan soft bagian penting dalam program terbarunya yang berbahaya. Ratusan ribu PC di seluruh dunia harus direboot secara manual, proses yang memerlukan 30 menit per mesin. Rumah sakit terbesar ketiga di Rhode Island lumpuh karena kesalahan tersebut. Salah satu perusahaan melaporkan bahwa kesalahan telah membuat mereka merugi 2,5 juta US dollar. Keempat adalah tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase, dalam kurung tindakan yang disengaja di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan sistem atau beberapa komponennya. Contoh tindakan yang disengaja mencakup dalam periode 3 tahun terakhir jumlah jaringan yang mencurigakan meningkat 700%. Virus Sobik menimbulkan kerusakan bagi jutaan komputer, termasuk matinya sistem kereta api. Di Australia, karyawan yang tidak puas dengan perusahaan yang membajak sistem limbah sebanyak 46 kali selama 2 bulan. Pemrograman mampu mengunduh database Open Table karena cookie atau sebuah file teks yang diciptakan oleh situs dan disimpan pada hard drive pengunjung. Cookies menyimpan informasi tentang siapa pengguna dan apa yang telah dilakukan di situs yang didesain tidak sesuai. Hacker mencuri 1,5 juta kartu kredit dan debit dari Global Payments yang mengakibatkan kerugian sebesar 84 juta dolar dan 90% mengalami penurunan laba pada pengungkapan kuartal selanjutnya. Grup hacker aktivis yang disebut Animals memainkan Santa Claus pada satu hari Natal. Mengidentifikasikan mereka memberikan harapan bagi orang yang kurang beruntung. Mereka dibanjiri permintaan akan iPad, iPhone, pizza dan ratusan hal lainnya. Mereka membajak ke dalam bank dan mengirimkan kartu kredit virtual senilai lebih dari 1 juta dolar ke orang-orang. Untuk penipuan atau fraud, beberapa dan semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Secara legal, untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. Fakta material, yaitu sesuatu menstimulasi seseorang untuk bertindak. Niat untuk menipu, kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan. Karena seseorang bergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Kriminal kerah putih atau white collar criminals, para pelaku bisnis yang melakukan penipuan, kejahatan kerah putih biasanya digunakan untuk menipu atau memperdaya, dan kejahatan mereka biasanya melibatkan pelanggaran kepercayaan atau keyakinan. Korupsi atau corruption adalah perilaku tidak jujur yang seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Contohnya termasuk penyuapan dan persekongkolan tender. Penipuan investasi atau investment fraud adalah misrepresentasi atau meninggalkan fakta-fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan hanya sedikit atau tidak. Contohnya termasuk skema Ponzi dan penipuan sekuritas. Penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Contohnya mencakup sebagai berikut. Albert Milano, manajer Reader's Digest yang bertanggung jawab untuk pemrosesan tagihan, menggelapkan 1 juta dolar selama periode 5 tahun. Wakil Presiden sebuah bank menyetujui pinjaman bermasalah senilai 1 miliar dolar, 585.000 dolar dalam kickback. Manajer di surat kabar Florida bekerja untuk kompetitor setelah ia dipecat. Pemberian kerja pertama menyadari bahwa reporternya dimonitor. Investigasi mengungkapkan bahwa manajer tersebut masih
memiliki rekan yang aktif dan kata sandi serta secara reguler mencari file komputernya untuk informasi representasi atau meninggalkan fakta-fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan hanya sedikit atau tidak. Contohnya termasuk skema Ponzi dan penipuan sekuritas. Penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Contohnya mencakup sebagai berikut. Albert Milano, manajer Reader's Digest, yang bertanggung jawab untuk pemrosesan tagihan, menggelapkan $1 juta selama periode 5 tahun. Wakil Presiden sebuah bank menyetujui pinjaman bermasalah senilai $1 miliar, $585.000 dalam kickback. Manajer di surat kabar Florida bekerja untuk kompetitor setelah ia dipecat. Pemberi yang kerja pertama menyadari bahwa reporternya dimonitor. Investigasi mengungkapkan bahwa manajer tersebut masih memiliki rekan yang aktif dan kata sandi serta secara reguler mencari file komputer. Penyalahgunaan umumnya memiliki elemen dan karakteristik yang penting para pelaku. 1. Memperoleh kepercayaan atau keyakinan dari entitas yang ditipu. 2. Menggunakan informasi yang penuh dengan tipu muslihat, licik, atau menyesatkan untuk melakukan penipuan. 3. Menyembunyikan penipuan dengan memalsukan catatan atau informasi lainnya. 4. Jarang menghentikan penipuan secara sukarela. 5. Melihat begitu mudah untuk mendapatkan uang ekstra, kebutuhan atau ketamakan akan mendorong orang untuk melanjutkannya. Beberapa penipuan yang mengabadikan diri jika pelaku berhenti, tindakan mereka akan dikemukakan. 6. Menghabiskan uang yang didapatkan secara tidak benar. 7. Menjadi tamak dan mengambil sejumlah uang yang lebih besar pada jangka waktu yang sering akan membuat risiko terungkapnya penipuan meningkat. 8. Tumbuhnya kecerobohan dan terlalu percaya diri selama berlalunya waktu. Kecurangan pelaporan keuangan adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. SAS nomor 99, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan, yang efektif pada Desember 2002. SAS nomor 99 mensyaratkan auditor untuk 1. Memahami risiko, 2. Mendiskusikan risiko salah saji kecurangan yang material, 3. Memperoleh informasi, 4. Mengidentifikasi, menilai, merespon risiko, 5. Mengevaluasi hasil pengujian audit mereka, 6. Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan, 7. Menggabungkan fokus teknologi. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Segitiga penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Berikut merupakan 3 kondisi ketika penipuan atau yang disebut segitiga penipuan. 1. Tekanan atau pressure, dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang berikut tekanan yang dapat menyebabkan penipuan laporan keuangan. Pertama yaitu kesempatan atau opportunity, merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Kesempatan memungkinkan orang untuk melakukan 3 hal berikut ini: melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan atau lapping, menyembunyikan pencurian uang tunai melalui serangkaian penundaan dalam posting koleksi untuk piutang. Check kiting atau check kiting membuat kas dengan menggunakan jeda antara waktu cek didepositokan dengan waktu dicairkan di bank. Mengonversikan pencurian atau merisprestasi untuk keuangan personal. Berikut kesempatan yang memungkinkan penipuan karyawan dan laporan keuangan.
Rasionalisasi. Rasionalisasi atau rationalization adalah alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Rasionalisasi yang paling sering mencakup yaitu hal-hal berikut. Saya hanya meminjam itu dan saya akan membayar kembali pinjaman saya. Anda akan memahami jika Anda tahu seberapa besar saya menginginkannya. Apa yang saya lakukan tidak serius. Ini merupakan sebab yang baik atau sindrom Robin Hood, yaitu mencuri kepada yang kaya untuk memberi kepada yang miskin. Kepercayaan merupakan posisi saya yang paling penting, di atas peraturan. Orang lain melakukannya. Tidak ada yang akan pernah tahu. Perusahaan berutang pada saya tidak akan mengambil selain yang menjadi milik hak saya. Perusahaan berutang pada saya tidak akan mengambil selain yang jadi hak saya. Penipuan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud. Setiap penipuan mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Pencurian aset yang ditutupi dengan memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Meningkatnya penipuan komputer. Sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan berikut ini. Orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. Penipu komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan dengan jenis penipuan lain. Beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. Program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk mengoperasikan komputer pribadi. Program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk program yang tidak sesuai selama program tersebut dapat digunakan. Komputer pribadi atau personal komputer PC sangat rentan. Sistem komputer menghadapi sejumlah tantangan unik, yaitu kendala, kegagalan peralatan, ketergantungan pada daya, kerusakan dari air atau api, kerentanan terhadap intervensi elektromagnetik dan interupsi, serta mendengarkan pembicaraan yang tidak seharusnya didengar. Selanjutnya yaitu sejumlah insiden nilai dolar mengalami penurunan, serta kecanggihan pelaku dan skema yang digunakan untuk melakukan penipuan komputer meningkat dengan cepat karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Yang kedua, banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. Yang ketiga, persentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Yang keempat, banyak jaringan yang tidak aman. Yang kelima, situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. Yang keenam yaitu penegak hukum tidak dapat menjaga pertumbuhan penipuan komputer. Yang terakhir, menghitung kerugian sangat sulit. Selanjutnya yaitu klasifikasi penipuan komputer. Yang pertama, input penipuan. Contohnya, seorang pria membuka rekening bank di New York dan memiliki cetakan slip setoran bank kosong yang sama dengan yang tersedia di lobi bank, kecuali nomor rekeningnya yang berbeda. Ia mengganti slip setoran di lobi bank dengan yang dipalsukan. Selama 3 hari, simpanan di bank menggunakan slip yang dipalsukan masuk ke rekeningnya. Pelaku mengambil uang dan menghilang. Pelaku tidak pernah ditemukan. Seorang pria menggunakan desktop untuk mempersiapkan tagihan perlengkapan kantor yang tidak pernah dipesan atau dikirim dan dikirimkan mereka ke perusahaan lokal. Fakturnya kurang dari $300, jumlah yang sering kali tidak membutuhkan persetujuan pesanan pembelian. Persentase tagihan yang tinggi harus dibayar oleh perusahaan. Karyawan pada Veterans Memorial Coliseum menjual tiket pelanggan berharga penuh, memasukkannya sebagai tiket separuh harga dan mengantongi selisihnya. Karyawan jalur kereta api memasukkan data untuk menghilangkan data lebih dari 200 mobil di jalur kereta api. Perusahaan memberikan dukungan teknis membuat duplikat persis dari cek yang digunakan untuk membayarnya, menggunakan pemindaian off the shelf, perangkat lunak grafis dan printer.
Yang selanjutnya itu penipuan prosesor. Penipuan prosesor merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya, perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. 2. Angkutan tanpa hak akses yang sesuai menyusup ke dalam sistem opsi saham Cisco, mentransfer lebih dari 6,3 juta US dollar saham Cisco untuk rekening broker mereka dan menjual saham. Selanjutnya, penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Penipuan data secara ilegal dengan menggunakan menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Berikut beberapa contoh pencurian data. Yang pertama yaitu manajer kantor Biro Hukum Wall Street menjual informasi ke teman dan kerabat mengenai merger dan akuisisi prospektif yang ditemukan dalam file Word. Pria Kazakhstan berusia 22 tahun masuk ke dalam jaringan Bloomberg dan mencuri informasi rekening, termasuk milik Michelle Bloomberg, wali kota New York, dan pendiri perusahaan berita keuangan. Seseorang insinyur perangkat lunak mencoba untuk mencuri rencana mikroprosesor Intel yang baru. Kriminal siber menggunakan hacking canggih dan teknik pencurian identitas untuk membajak 7 rekening pada perusahaan broker online besar. Department of Veteran Affairs Amerika Serikat dituntut karena laptop karyawan yang berisi catatan 26,5 juta veteran dicuri, mengeksposnya ke pencurian identitas. Selanjutnya yaitu output penipuan. Tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.